Timnas Indonesia versus Australia. Optimis Timnas Indonesia menang, tapi jangan remehkan Australia. Ya, inilah ulasan tentang laga Indonesia melawan Australia, yang mana ayo kita bahas bersama Bola Bangun. Disclaimer, mungkin video ini agak sedikit panjang ya, karena kita menganalisa taktik yang akan digunakan oleh kedua tim dan juga membahas faktor-faktor apa saja yang bisa membuat Timnas Indonesia menang atas Australia. Namun sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini jikalau memang bermanfaat. Ayo kita bahas teman-teman. Ya, laga ini sendiri antara Indonesia melawan Australia akan dimainkan di hari Kamis ya, jam 17.10, di mana Indonesia bertindak sebagai tim tamu di sini, sedangkan Australia sebagai tim tuan rumah. Namun banyak faktor yang membuat Timnas Indonesia bisa menang melawan Australia seperti yang pertama adalah faktor pemain ya, di mana pemain Timnas Indonesia datang dengan rasa ingin menang melawan Australia setelah di leg pertama hanya mampu bermain imbang 0-0 ya di kandang Indonesia. Indonesia pasti yakin akan membawa kemenangan. Setidaknya mental para pemain timnas itu ingin menang, bukan ingin kalah, teman-teman. Ini sangat baik ya untuk pemain timnas Indonesia. Ya, hal ini semakin ditambah oleh Australia yang kehilangan sejumlah pemain utamanya ya, di mana mereka memanggil hampir 50% pemain baru, teman-teman. Setidaknya ada 11 pemain baru yang dipanggil oleh timnas Australia yang nantinya akan menghadapi Indonesia. Ya, hal ini tidak terlepas dengan cederanya 10 pemain Australia ya ketika berhadapan dengan Indonesia nantinya, dan tidak dipanggilnya Arakunda, pemain dari Bayern Munchen, ini juga membuat semakin kurangnya ya lini depan daripada Australia nanti. Ya, setidaknya ada 10 pemain ya yang tidak dipanggil akibat cedera, teman-teman. Ada Hero Sultar, back utama dan kapten, Circati, kemudian Barges dan kawan-kawan ya. Ada sang kiper kedua juga tidak dipanggil, teman-teman. Ini menjadi menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengalahkan Australia ya. Sepanjang sejarah kita belum pernah menang di kandang Australia sekalipun. Bahkan bermain imbang pun tidak pernah. Inilah saatnya kita mengalahkan Australia. Namun perlu diingat teman-teman ya, Australia ini walaupun memang skuad pelapis ya, 50% hanya kekuatan utama mereka, namun mereka juga masih memiliki pemain abor yang bermain di Liga Inggris, yang bermain di Liga Scotland, Liga Yunani, Liga Denmark. Kemudian ada yang bermain di Liga Prancis. Jadi tidak boleh kita remehkan Australia. Bahkan sekelas Brando Borrello yang bermain di Liga Australia bersama Western Sydney ya, itu merupakan pemain yang sudah cukup berpengalaman di Eropa dan menimba ilmu di Eropa. Jadi kita tidak boleh remehkan Australia, teman-teman. Ya, faktor selanjutnya adalah banyak media yang mendukung timnas Indonesia agar bisa menang melawan Australia ya. Salah satunya The Sun, media dari Inggris, yang mendukung Indonesia menang atas Australia dan sebut timnas Indonesia jadi rival terbesar Australia saat ini ya. Saat ini rival terbesar Australia adalah Indonesia karena kekuatan kedua tim sepertinya berimbang, teman. Ya, hal ini seperti diaminkan oleh legenda daripada Australia ya, Tim Cahill, yang mana Tim Cahill katakan saat ini sekarang timnas Indonesia sudah selevel dengan Australia ya, jelang duel kedua tim. Ini seolah-olah mengiyakan apa yang diucapkan oleh The Sun ya, bagaimana timnas Indonesia sudah mulai setara dengan Australia. Hal ini tampak ya dari skuad kedua tim, di mana Indonesia saat ini bahkan lebih mahal daripada Australia, hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada nilai tim Australia. Bayangin teman-teman, dulu kita di bawah Australia, sekarang kita di atas Australia secara value squad. Namun sekali lagi seperti yang saya katakan, kita tidak boleh remehkan Australia, karena pasalnya walaupun nilai squad Australia lebih murah daripada timnas Indonesia, namun rata-rata usia mereka 28,2 tahun. Artinya mereka sudah cukup berpengalaman ya. Pemain yang sudah cukup berpengalaman ini tidak boleh diremehkan, teman. Dan mereka juga sudah cukup berpengalaman di Piala Dunia. Jadi kita tidak boleh meremehkan Australia walaupun dengan skuad pelapis Australia. Ya, walaupun dengan kekurangan 6 pemain inti, kita tidak boleh remehkan Australia, teman-teman. Karena Australia ini tim yang cukup berpengalaman ya. Walaupun skuadnya saat ini ya bisa dibilang 50% cuma skuad inti, namun kita tidak boleh remehkan Australia sekali lagi. Nah, faktor selanjutnya yang membuat kita optimis bisa kalahkan Australia adalah rumput ya. Di mana rumput Australia ini dikritik, rumput di Stadion Sydney ini dikritik oleh media Australia karena kualitasnya tidak bagus, teman-teman. Ini menjadi potensi juga untuk kita mengalahkan Australia. Pasalnya rumput di Indonesia itu juga tidak bagus, bahkan mungkin lebih jelek daripada rumput di Sydney. Ini peluang kita untuk kalahkan Australia, teman.
Apalagi nantinya dikabarkan akan ada 5.000 penonton supporter Indonesia. Itu supporter Indonesia. Belum dengan supporter yang masuk-masuk ya, yang orang Indonesia tinggal di Australia. Pastinya mereka beli tiket di supporter Australia. Bakalan lebih banyak lagi nanti. Karena penduduk kita pun cukup banyak di Australia. Ini menjadi peluang kita untuk kalahkan Australia untuk pertama kalinya. Ya, maka saya katakan saatnya kita kalahkan Australia. Dan secara taktik pun sepertinya Australia akan menggunakan taktik yang tidak berbeda jauh ketika melawan Bahrain nantinya, di mana Popovic sepertinya akan menggunakan formasi 3-4-2-1. Yengi menjadi striker utama ujung tombak milik Australia sepertinya. Dan ini menarik teman-teman, di mana 3 back Australia, 2 di antaranya tidak bisa bermain nanti ketika melawan Indonesia ya. Dan hanya Burgess yang bisa bermain nanti melawan Indonesia. Ini sangat baik buat timnas kita ya. Memang secara kualitas seimbang ya, antara Indonesia dan Australia ini seimbang seharusnya. Dan beberapa faktor lainnya juga menandakan kedua tim seimbang. Namun dengan segala faktor yang saya katakan tadi, kita sangat berpeluang kalahkan Australia. Bahkan Australia teman-teman di bawah Popovic sulit mereka membuat peluang besar ya. Dimana ketika melawan Bahrain pun mereka cuma hanya mampu membuat 4 peluang besar dan 2 gol. Ini menjadi pertanda, menjadi saatnya kita kalahkan Australia teman-teman. Karena secara statistik di bawah Popovic ini Australia berbeda dengan di bawah Graham Arnold ya sebelumnya. Australia tidak semengerikan di bawah Graham Arnold. Maka kita nantikan gimana timnas kita nantinya di bawah Patrick Kluivert. Karena sepertinya di bawah Patrick Kluivert nanti timnas Indonesia akan menggunakan formasi yang sering digunakan oleh Prof Alex Pastur, di mana Alex Pastur sepertinya akan menyarankan formasi 3-4-3 ya. Di mana kiper bisa saja Emil Audero mengambil posisi kiper, di mana dia lebih berpengalaman ya di Serie B Italia dan Serie A. Sedangkan Martin Paes mungkin cadangan, atau Martin Paes yang akan bermain di laga kali ini. Dan 3 back nantinya pastinya akan diisi oleh Rizky Ridho, Jai Isas dan Max Hilger sepertinya. Sisi kanan dan kiri ada Verdong dan Kevin Dix. Kemudian ada Joe Palapesi dan Tom Hay. Dean James, Ole Romeni dan Sadie Walsh akan mengisi posisi depan sepertinya. Namun masih kita nantikan siapa yang akan yang mengisi posisi sayap kanan. Apakah Marcelino atau nantinya malah Ole yang bermain di sayap kanan dan Lino bermain di depan. Ini masih menarik ya kedua tim. Apalagi kedua tim kan baru dilatih oleh pelatih baru ya. Australia bersama Popovic, sedangkan Indonesia bersama Patrick Kluivert. Kita nantikan saja bagaimana penampilan atau taktik ramuan yang akan dikeluarkan oleh kedua pelatih. Tapi gimana menurut kalian? Setuju kalian dengan pendapat saya? Kalau tidak setuju, tulis di kolom komentar. Kalau setuju, tulis di kolom komentar. Atau ada pendapat kalian sendiri, tulis juga di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.